Nah teman-teman, kita sekarang akan melihat namanya perumahan The Courtyard. Jadi ini luas tanahnya 77, dimensinya 7 kali 11. Nah di sini sebelumnya kalian lihat dulu ya. Jadi konsep di sini nih cukup unik. Kenapa? Karena dia parkiran tuh di area bawah atau mungkin bisa dibilang basement ya, secara tidak langsung. Jadi di atas itu baru yang namanya living room dan bisa dibilang ada namanya taman bersama. Walaupun taman bersama atau jalanan bersamanya itu ya bisa dibilang ada sistem kayak pagar sih secara nggak langsung ya. Nah jadi begitu kamu lihat ini ada tangga. Jadi katanya sih kalau sekitar ini 10 unit. Jadi ini gue play ya. Jadi ini yang bawah kamu kira-kira bisa memuat kendaraan mobil kamu sebanyak 2 buah. Nah jadi di sini kamu bisa lihat ini kayak semacam space-nya cukup besar. Tentunya nanti ini kalau ada mobil ini nggak ada ya, ini cuma buat hiasan doang ya teman-teman ya, biar lebih cakep. Nah ini di sini nanti kita akan masuk ke sana sebelumnya, tapi nanti ini kita akan naik tangga dulu ya. Jadi kamu bisa lihat penampakan dari luar rumah ini. Jadi kalau kata marketingnya sih ini bisa dibilang kayak semacam perumahan Doraemon gitu tampilannya ya. Nah nanti gua akan membuat yaitu kayak semacam reaction atau pembahasan inspirasi tentang rumah Doraemon. Jadi kalian tetap stay tune ya di channel gue nih ya. Jangan lupa nih buat kalian yang masih baru dukung channel gue dengan cara subscribe ya, biar gue lebih semangat. Oke. Nah ini gue pause dulu. Nah gue rasa angle sini pas. Nah ini kamu bisa lihat ya tampilannya kayak nuansa Jepang banget ya. Nah sini kayak ada pintu pagar. Jadi kalau misalnya mungkin naik sepeda sih masih bisa ya bawa sepeda ke sini. Nah ini tampilannya nih. Ini sekilas dari luar dulu ya. Jadi kayak semacam ada kanopi kecil di pagar ini seperti ini. Nah ini kan kayak ada pagar tembok gitu kan, jadi ini ada kayak taman bersamanya gini teman-teman. Nah cuma nanti ini yang kayak gini-gini nggak ada ya teman-teman ya. Nah yang kayak gini-gini ini nggak ada nih, ini kalian harus notice dulu. Oke, nah sekarang kita langsung ke bawah ya teman-teman ya. Nah teman-teman ini nanti kita akan mulai dari bawah basement. Cuman di sini memang agak kepotong karena situasi hujan waktu gue di lokasi. Jadi ini gue pengen kasih lihat ke kalian nih kira-kira tampilan pas dari awal masuknya sini. Op. Nah sini kamu bisa lihat kurang. Nah di sini. Ini tampilannya. Jadi ini seperti ini masih ada kayak semacam lahan tanah. Lalu ini kayak semacam tanaman bonsai. Ini kayak parkit kayu. Terus ada space seperti ini. Nah sekarang kita akan loncat ya teman-teman ya, kita akan ke lantai bawah dari basement. Nah ini kamu bisa lihat ya, ini kita mulai masuk dari bawah basement yang tadi gue bilang ini teman-teman. Jadi kalau untuk taman ini masih ada kayak semacam kelebihan ya untuk bisa space taman. Ini untuk space air. Nah jadi di bawah ini kalau di rumah contoh The Courtyard ini konsep yang digunakan di bawah ini udah pakai smart lock tuh, kamu bisa lihat udah bunyi. Nah, jadi di sini dia menggunakan ruangan bawah ini sebagai ruangan entertainment. Dimana di sini kamu bisa lihat ini ada tangga langsung ke atas juga. Ini kiri dan kanannya ini sudah kayak pakai peredam suara gini. Dan juga untuk tingkat pencahayaan sudah mantap ya. Nah, sini kalau untuk storage-nya ada tempat minum-minum anggur, ini untuk proyektor, ini untuk sound systemnya, home theaternya kamu bisa lihat nih ada 4, depan 2, belakang 2. Ini untuk proyektor, bisa untuk laci-laci. Nah di sini yang untuk garis-garis ini kamu bisa jadi storage ya teman-teman ya. Ini jadi untuk naruh-naruh barang tuh bisa banyak di situ teman-teman. Lalu untuk letakkan AC-nya di sini, jadi kamu bisa nonton teater kayak gue ini nih teman-teman. Lihat nih, set santai. Lalu tinggal kita nonton. Oke, jadi kayak berasa semacam mini bioskop lah. Di sini ada namanya ruangan rahasia, ya bisa dibilang toilet lah. Waktu awal gue masuk gue kurang gitu ngeh, tapi setelah gue berjalannya waktu gue sadar. Nah di sini kamu kalau bisa lihat ini kayak semacam ada engsel. Jadi ini pintu yang bisa dibuka tapi dia kayak ngeblend gini. Jadi ini ada kayak semacam tuasnya di sini. Nah ini yang gue bilang barusan, ini tempat storage-nya. Jadi bisa diintip-intip nih naruh-naruh barang tuh. Cukup luas. Nah lalu kita ke sini nih. Nah nih kamu bisa lihat ya, sini ada engsel nih, 2 engsel.
Nah ini ditonggal dikit baru ditarik keluar. Di sini ada tempat, jadi kayak semacam untuk void, tempat udara atau cahaya untuk jemur-jemur juga bisa. Ini mbaknya di sini. Nah untuk kamar mandi, ini tempat pembuangan udaranya di sini, sirkulasi udaranya. Kamar mandinya di sini. Jadi kalau misalkan kalian lagi asik nonton, tentunya kan beriba kabel tipis kan, kalian bisa langsung ke sini nih. Atau mungkin kalau misalkan kalian udah mulai ngantuk, kalian bisa cuci muka. Ini space-nya cukup besar, ini kira-kira di bawah tangga. Ini sebesar ini. Bisa untuk gudang juga atau mungkin tempat untuk hunian ART ya. Lalu nih kamu lihat nih, untuk masih yang tadi, di sini ada kayak semacam meja minibar. Ini jadi meja-meja ini bisa untuk santai-santai. Jadi benar-benar bikin kamu tuh benar-benar jadi entertain banget lah, jadi enjoy banget nih temen-temen nih. Sekarang kita mulai ke atas, jadi ini mungkin boleh gue sebut sebagai basement ya. Untuk kaca-kacanya kalau misalnya terang banget. Nah untuk lantai 1 ini mungkin gue sebut lantai 1 ya. Jadi untuk posisinya kalau misalkan kalian dari atas masuk akan seperti ini. Ini letak dapur di bagian belakang, ini masih ada rongga sini jadi nggak dibangun penuh. Ini atasnya yang tadi ruangan untuk void tadi nih teman-teman. Jadi gue nyadarnya ini ada ruangan rahasia karena gue ngelongo dari sini ke bawah. Ternyata dia ada, masih ada tuh lihat ruangan rahasia, ruangan untuk jemur ini yang belum gue sentuh tadi. Ini wastafelnya ada 2, kaca-kacanya banyak ya, jadi kelihatan cakep. Pakai marble putih dan juga dia pakai duko kitchen setnya. Nah di sini bisa dibilang ada 1 kamar tidur kalau di lantai 1. Ini bisa dibilang nih untuk ruangan tamu atau mungkin ruangan keluarga. Ini untuk tempat makanannya pakai lesehan. Jadi dia pakai konsep jendela Jepang gini, yang kamu bisa lihat ya. Tapi ini ada ditutupin kaca kok. Jadi ini lebih ke hiasan sih kalau menurut gue ya teman-teman ya. Jadi udara sih nggak bisa masuk, cuman dia penyinarannya efektif. Nah ini untuk TV-nya, set TV-nya seperti ini. Dia pakai list-listnya, lampu di bagian plafon pinggirannya. Nah, untuk dudukan sofanya juga termasuk pendek, tapi cukup nyaman untuk lutut gua naruh kaki. Nah di sini pas masuk ini pertama kali kalian mungkin agak unik ya. Kenapa? Karena kalian masuk jadi langsung ke bagian ini namanya toilet ya. Jadi wastafel, ini toilet. Toiletnya dilengkapi shower, dilengkapi juga dengan toilet duduk. Mungkin ini kamu bisa pintunya ya kayak semacam separate juga ya, terpisah ya teman-teman ya. Jadi istilahnya kalau misalkan pun ada tamu tiba-tiba mau itu, tapi dia nggak bisa langsung lihat kamar kalian. Tapi prinsipnya sih ya terserah kalian sih nanti kira-kira desainnya gimana ya. Ini listnya cukup cakep nih. Ini ada list kayak dari emas gini nih, Goldie ya. Ini ada inian dipan. Lalu ini storage, letak AC di atas pintu. Ini untuk list gorden seperti ini. Dia memakai 3 lampu bagian atasnya. Lalu list lampu samping. Ini lampunya lampu gantung. Nah sekarang kita ke lantai atas lagi teman-teman ya. Ini mungkin kita ke lantai 2 lah kita sebutnya. Ini untuk pencahayaan sini cukup unik karena dia cuma memakai 1 ini doang ya, kecil ya teman-teman ya. Jadi dia maksimalin lampu nih kalau di atas ini. Di atas ini lantai 2 ada 3 kamar. Ini 1, ini 2, dan ini yang ketiga. Jadi ada 1 kamar mandi di sini. Kalau nggak salah ingat sih harusnya ada 1 kamar mandi dalam. Tapi nanti kita akan lihat ya posisinya di mana ya. Ini kita ke kamar yang kuning dulu. Ini untuk peletakannya bener-bener untuk ruangannya tuh ngepas banget ya untuk kasur ya. Ini sekitar 2,5 kayak 3. Jadi ini karena dia kombinasi dengan storage juga nih teman-teman. Kamu bisa lihat tuh. Konsepnya dia pakai meja yang pendek, ada kursi tapi kursinya nggak terlalu tinggi. Karena ini memang ditujukannya untuk desain rumah ini ya. Kamar anak-anak nih. Untuk list-listnya dia ada kayak kotak gini. Cukup unik ya, lampu-lampunya ada pencahayaannya. Kayaknya ini kamar utama. Nanti kita akan ke sana. Kita lihat dulu kamar mandi sini ya. Ini kamar mungkin sedang sharing untuk anak-anak. Dia pakai kaca cermin yang bulat,
kayunya dia kayu yang agak gelap, dia menimbulkan kontur yang cakep. Sistemnya dia padu marble putih dengan marble hitam nih teman-teman nih. Jadi tempat showernya kamu bisa lihat ya, kelihatan cakep ya. Nah ini untuk kaca-kacanya pakai Windows Blend yang bisa diatur tingkat pencahayaan. Nah di sini untuk kalian yang hobi kolektor yaitu robot Gundam. Nah, ini kamu saat ini space-nya ini bisa bilang lebih lebar dibanding yang kamar kuning tadi ya. Ini kamu masih bisa naruh ini juga untuk storage barang-barang, pakaian. Lalu ini dipadukan dengan dua buah lampu. Lalu sini ada kayak macam meja tapi lesehan juga tanpa kursi. Lalu ini untuk storage, ini untuk tempat untuk kabinet. Lalu ini masih ada space jalan untuk kalau misalkan kamu mau nambahin sini televisi juga bisa nih teman-teman ya. Nah ini sekarang kita ke kamar utama nih teman-teman. Nah jadi kamar utama di samping kanan dari pintu kalian langsung ke tempat untuk storage area. Jadi bisa juga untuk dandan, up. Lalu di sini ini untuk kayak semacam tempat storage ya banyak ya, kaca TV, pajangan, buku-buku. Kamu bisa lihat nih teman-teman. Untuk tampilan kamar tidurnya dia menggunakan kayak konsep ngeblend gini ya dari ini wallpapernya. Jadi ini ada hiasan lampu cahaya di sini seperti ini dan bawah. Untuk garis-garis motifnya seperti ini. Bedanya ini dia dipaduin ada marble-nya dikit ya di sini kayu-kayunya ya. Di sini kamu masih dapat balkon nih lumayan nih teman-teman. Kalau menurut gue ya ini lumayan lebar nih balkonnya. Dan walaupun istilahnya kena hujan tapi tampiasnya nggak terlalu banyak ya. Oh ya di sini kamu nanti akan dapat yang namanya kanopi kain. Tapi ini kalau salah tergantung promosi yang ada ya. Jadi kalau misalkan kamu pengen memiliki unit ini dan pengen ada bonus-bonus tertentu, kamu bisa hubungin nomor gue yang ada di kolom description ya teman-teman ya. Ini kita tampilan seperti ini dari posisi kasur. Untuk kamar mandinya di sini unik karena kan kalau dari tadi kan kita ngeliat itu warnanya tuh putih ya, marble putih. Nah kalau ini pemakai warna marble hitam seperti ini. Cuman dia tetap ada namanya list kayu. Sini gue ceritanya lagi lihat-lihat untuk lemari-lemari nih teman-teman nih. Storage-nya seperti ini. Nah nih kamu lihat ini ada list kayu kan, khusus di bagian toilet duduk aja sih. Tapi ini untuk showernya ini cukup nyaman karena ini ada lekukannya, jadi membatasi supaya air nggak nyiprat kemana-mana. Dan ini bathtubnya kamu bisa lihat ini benar-benar konsepnya ngepas banget ya kalau menurut gue ya. Tapi oke sih, jadi dia warna marble hitamnya tuh enak tuh lihat tuh. Mungkin dari gua kira-kira segini aja nih teman-teman nih mengenai dari obrolan-obrolan kita yaitu Keisan, yaitu tipe The Courtyard. Jadi ini ukurannya 7x11. Nah kalian bisa lihat ya, ini kamar utamanya enak banget, yang Gundamnya juga cakep, yang kuningnya juga cakep. Jadi benar-benar sekiranya sih dari obrolan kita saat ini yang kalian lihat video ini bisa menambahkan inspirasi buat kalian untuk ngedesain kamar kalian atau rumah kalian nantinya. Oke? Nah sebelumnya kalian jangan lupa ya tulis di kolom komentar ya. Gue pengen tahu nih kalian lebih suka di bagian yang mana. Apakah kalian suka di bagian kasurnya atau misalkan lemari-lemarinya atau kabinetnya atau mungkin kayak semacam kaca-kacanya yang kalian suka. Ya kalian bisa tulis di kolom komentar ya. Dan jangan lupa kalian kasih like dan share ya teman-teman ya. Jangan lupa untuk dukung channel ini dengan cara subscribe. Oke, sampai di sini aja dari gue Yohanes and dadah.